kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kisah Jembatan Ratapan Ibu. Jembatan Ratapan Ibu termasuk salah satu ikon dari 30 cagar budaya yang dicanangkan pemerintah Kota Payakumbuh. Pasalnya, pada jembatan ini termasuk bangunan tua yang didirikan Belanda pada tahun 1840 yang sampai sekarang masih berdiri kokoh dan perlu dilestarikan. Adapun faktor yang mendorong penjajah Belanda membangun jembatan ini adalah untuk kepentingan militer dalam rangka memperkuat kedudukan dan kekuasaannya. Kemudian untuk kepentingan tanaman paksa, agar jalur transportasi lebih lancar untuk mengangkut hasil tanaman dan perkebunan dari arah kaki Gunung Sago. Namun yang lebih penting dicatat, bahwa jembatan ini mempunyai nilai historis dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Haji Syekh Isran, salah seorang budayawan yang juga ketua panitia realisasi Kota Payakumbuh, menjelaskan bahwa pada agresi Belanda kedua, tepatnya tanggal 18 Desember 1948, Belanda menyerang ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta, serta menawan Bung Karno dan Bung Hatta selaku presiden dan wakil presiden. Pada waktu bersamaan, Belanda juga melancarkan serangan ke Sumatera Barat, termasuk Kota Payakumbuh telah diduduki Belanda pada tanggal 23 Desember. Tindakan pertama yang dilancarkannya adalah membuat pengumuman melalui pengeras suara yang berisikan bahwa tentara kerajaan Belanda sudah datang dan rakyat diminta tenang. Barang siapa yang mencoba melarikan diri dan mengadakan kekacauan akan ditembak mati. Serta memberlakukan jam malam mulai pukul 18 sampai pukul 6 pagi. Kemudian diikuti lagi dengan tindakan pembersihan. Mereka yang dicurigai dan tidak ikut perintah dibunuh secara kejam dan keji di berbagai tempat mayat bergelimpangan. Namun, semangat bela negara rakyat semakin membara. Tanpa menghiraukan seruan Belanda, para tentara dan pemuda senantiasa melakukan perlawanan dengan bergerilya di malam hari dan menggempur pos-pos Belanda sehingga membuat Belanda semakin ganas. Siang harinya tentara Belanda melakukan patroli dan menangkap siapa saja yang mereka curigai, lalu dinaikkan ke atas truk dan dibawa ke jembatan Batang Agam. Klimaksnya, para pejuang mereka bariskan lalu ditembak mati. Mayat-mayat yang berlumuran darah itu dilemparkan ke sungai yang airnya mengalir kencang. Tragedi mengenaskan ini terjadi berbulan-bulan lamanya. Banyak kisah piluh dan peri di lokasi ini, seperti cerita Buyung bersama ayahnya yang cukup melegenda. Tiada mencekam ini baru berhenti sampai diumumkan gencatan senjata tanggal 4 Agustus 1949. Setelah pasukan Belanda meninggalkan Payakumbuh, banyak kaum ibu yang kehilangan suami dan putranya. Mereka berusaha mencari keberadaannya, namun hasilnya tetap hampa. Bahkan yang didengar hanyalah berita pilu, di mana orang-orang yang mereka cintai telah pergi untuk selama-lamanya. Jembatan ini menjadi saksi bisu sejarah kematian para syuhada. Di atas jembatan itu, ibu-ibu meratapi kepergian buah hatinya. Mereka menumpahkan segala kesedihannya, seraya bermunajat kepada Allah agar diterima di sisinya. Untuk mengenang kisah heroik ini, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ke-14 tahun 1956, pemerintah Kabupaten 50 Kota yang dipimpin Bupati SM Joko meresmikan jembatan ini dengan
Jembatan Ratapan Ibu. Menapaki usia emas 50 tahun hari jadinya kota Payakumbuh, tak dapat dipungkiri telah terjadi perkembangan dalam berbagai lapangan pembangunan fisik, termasuk sektor pariwisata. Di antaranya, normalisasi batang agama yang merupakan program Balai Wilayah Sungai Sumatera V, di mana Jembatan Ratapan Ibu bagaikan mata rantai yang tak terpisahkan dari destinasi wisata sungai yang melintasi kota Payakumbuh. Mencermati kemajuan ini tentunya memberikan harapan dan kecemasan bagi mereka yang mencintai kota ini, agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau yang lebih dikenal dengan semboyan jas merah. Rangkaian puisi goresan Pena Adri Sandra, salah seorang penyair asal Luak nan bungsu Rana Minang, sangat relevan untuk dijadikan renungan. Kotaku biru-biru, bayang dan warna seperti pelangi yang melintas kotaku. Pada sekian jejak masa lalu dan masa kini, telah tumbuh di dalamnya pohon-pohon batu dan besi, lampu-lampu yang menyala di tanah biru. Wahai, masih kau dengar kicau burung-burung pada dua ngalong, berpuluh gua yang menggema ke dinding kota, dan angin menggiring gelembung-gelembung air pada deras waktu. Di dalam sejarah yang memilukan terpahat pada dinding jembatan yang ditumbuhi bunga-bunga melati kembang siang dan malam, dan tangis itu melumut di dinding batang agam. Dalam bayang-bayang burung melintas berputar di arus sungai yang deras. Ah, kotaku masih biru. Ah, kotaku kian biru. Hidup dalam cahaya beribu-ribu lampu menyinari tulang-tulang sejarah itu. Wassalam. Suwardi, Kota Randang, Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia.